Hai guys, kembali lagi di channel Boxing Day. Kali ini saya akan merangkum film yang diangkat dari kisah nyata berjudul You Don't Know Jack tahun 2010. Film ini menceritakan perjuangan seorang dokter melegalkan eutanasia. Sedikit informasi, eutanasia adalah tindakan bunuh diri dengan persetujuan dokter, pasien, dan keluarga pasien sebagai langkah terakhir jika tidak kunjung datang kesembuhan. Biasanya berupa pelepasan selang oksigen dan alat-alat yang menunjang kehidupan si pasien. Jika di Indonesia, eutanasia dilarang keras untuk alasan apapun. Bagaimana dengan Amerika Serikat? Temukan jawabannya di film ini. Dan tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, komen, dan subscribe-nya. Dengan begitu, kalian telah membantu saya mengembangkan channel yang sederhana ini menjadi channel yang luar biasa. Scene diawali Jack yang mengamati pasien terkapar di rumah sakit. Di perpustakaan, Jack dan saudarinya berniat membuka praktik eutanasia. Bersama Nicole, Jack mempersiapkan semuanya. Ketika Jack main kartu, ia mengutarakan niatnya kepada kawan-kawannya, tetapi mereka malah menyuruh Jack agar pensiun saja. Di berita, ada pasien bernama Rivlin yang sakit parah dan mengajukan bunuh diri ke pengadilan, namun belum disetujui. Jack pun datang kepada Rivlin. Ia mengajarkan tata cara bunuh diri dengan alat rakitannya. Namun, dokter yang menanganinya malah mengusir Jack. Nicole memberitahu bahwa Jack menjadi viral karena kelakuannya kepada Rivlin, dan Jack malah senang. Scene beralih ke wawancara Jack dengan Nyonya Atkin yang mengidap penyakit Alzheimer hingga tidak mengenal suaminya sendiri. Oleh karena itu, ia ingin mati. Ternyata itu adalah rekaman. Margo, saudari Jack, bertanya jika dia di posisi Atkin, apakah Jack mau membantunya melakukan eutanasia? Dan jawaban Jack adalah iya. Wow. Scene dialihkan ke Miss Good yang menjelaskan tentang eutanasia kepada muridnya. Jack memohon agar Miss Good mau menjadikan rumahnya sebagai tempat praktek Jack. Ia pun mengiyakannya. Nicole menawarkan bantuan, namun Jack menolak. Tiba-tiba Miss Good menelpon bahwa rumahnya tidak bisa digunakan praktek karena tidak diperbolehkan suaminya. Jack akhirnya menyulap mobilnya sebagai tempat praktek. Nyonya Atkin menjadi pasien pertama Jack. Jack memberikan tali dan ketika ditarik, si nyonya langsung mati. Karena kejadian ini, Jack harus berurusan dengan polisi. Ia dituduh membantu bunuh diri. Jack mendatangi pengacara Jeff. Setelah konsultasi, sang pengacara siap membela Jack di pengadilan dan turut memperjuangkan hak eutanasia. Jack diundang wawancara di studio radio. Jack mengatakan tata cara eutanasia, tetapi para penggemarnya hanya tertawa. Miss Good mendatangi Jack untuk meminta maaf. Miss Good meminta Jack menceritakan tentang Marjorie dan Sherry, pasien kedua dan ketiga Jack. Sherry menderita penyakit MS hingga tidak bisa menggerakkan tubuhnya, sedangkan Marjorie menderita penyakit panggul, sudah 10 kali operasi tidak ada hasil. Keduanya menginginkan kematian. Akhirnya, keduanya pun menjadi pasien kedua dan ketiga Jack. Akibatnya, Jack harus mendekam di penjara. Jeff membela Jack di depan media. Jeff membayar uang jaminan untuk Jack. Jeff memberikan roti, namun malah dibuang Jack.
Jack memutuskan pulang dengan berjalan kaki. Jack diundang wawancara di New York. Disinilah Jack menjelaskan bahwa eutanasia itu masuk akal. Para dokter berspekulasi bahwa Marjorie dan Sherry masih bisa sembuh. Namun Jack hanya tersenyum. Ketika Jack melakukan wawancara, datang polisi menggeledah mencari alat bunuh diri Jack. Dengan kenekatannya, Jack tetap membantu Isabel melakukan bunuh diri. Jack mengatakan berkasnya sudah dilacak polisi karena keteledoran Margo. Mereka ribut hingga Margo pergi. Scene beralih ke Jack, Miss Good, dan Nicole yang mewawancarai Glenn. Dia adalah pemain ski di Olimpiade. Namun ia mengalami kecelakaan yang membuatnya putus asa hingga mencoba bunuh diri. Jack berkata ia tidak bisa membantunya. Jack mengajak Margo berdamai. Jack menunjukkan surat penjualan rumah, sedangkan Margo berkata telah dipecat. Di luar rumah, massa berdemo menolak eutanasia. Mereka memukul mobil Jack. Jack tidak memperdulikannya. Jack, Margo, Jeff, dan istrinya makan malam bersama. Mereka saling bercanda. Jeff mengabarkan sang gubernur akan mengesahkan hukuman 4 tahun penjara untuk yang membantu seseorang bunuh diri. Jack tidak kapok. Ia kembali menangani pasien bernama Huck yang sakit paru-paru. Jack membantunya dengan nitrogen. Karena kepanasan, Huck membatalkan niatnya. Tak lama, Huck meminta mengulangnya. Sang istri menangis dan Huck sudah mati. Nicole berkata, seharusnya tadi mereka menyiapkan gas nitrogen lebih banyak, sehingga Huck tidak tersiksa karena kepalanya dibungkus plastik. Itu sama saja menyiksa. Para dokter meninterogasi istri Huck. Dia berkata suaminya minta kado di hari Natal berupa persetujuan dengan Jack karena tak kuasa menahan sakitnya. Majalah Jack laku keras. Jack melihat lukisan-lukisan menyeramkan di hari Natal. Ia juga menjelaskan maknanya. Tiba-tiba Jack mendapat kabar bahwa Margo mati karena serangan jantung. Jack tidak mau melihat mayat Margo. Jack kembali mendapat pasien bernama Tom. Akibatnya ia didenda $50.000. Jack malah menantang hakim. Akibatnya ia harus mendekam di penjara. Miss Good memberi Jack vitamin. Di penjara itu, Jack hanya bisa bernyanyi. Rekaman Jack dan Tom diputar di pengadilan. Sementara massa berdemo meminta Jack di penjara. Jack yang bebas langsung membuka klinik praktek bersama Nicole dan Miss Good. Jack memberikan argumennya tentang eutanasia di depan hakim dan Jack menangani pasien baru. Miss Good berkata telah didiagnosis terkena kanker pankreas. Jack bercerita masyarakat mengutuk kliniknya dan harus segera pindah. Jeff berkata hakim telah menolak Jack. Jack memakai kostum pasung menuju pengadilan. Dengan tegas, Jack berdebat dengan penuntutnya tentang aturan lama pembunuhan. Jack yang tidak terima langsung meninggalkan tempat. Keadaan Miss Good semakin parah dengan oksigen di hidungnya. Ia bertanya tentang cinta, namun Jack tidak menggubrisnya. Jack melihat kampanye Jeff yang mengatakan tidak mendukung eutanasia. Jack menyiapkan tabung nitrogen untuk Miss Good. Miss Good berpesan kepada Jack bahwa jika ia ingin dihormati, maka ia harus dikenal oleh banyak orang. Dan akhirnya Miss Good menjadi pasien ke-82-nya Jack. Jack berdebat dengan Jeff di kantornya tentang pernyataannya saat kampanye. Jack membuka wawancara dengan Thomas. Jack menerapkan metode baru berupa suntik mati dalam praktiknya. Namun, ia membutuhkan waktu 1 minggu untuk mempersiapkannya. Di tengah malam,
Jack mendapat telepon dari Melody bahwa Thomas sudah tidak kuat. Akhirnya Thomas menjadi pasien ke-130 Jack. Jack menonton rekaman praktiknya yang ke-130. Pertama, ia menyuntikkan obat tidur. Lalu, ia menyuntikkan zat yang bisa membuat otot kejang. Saluran oksigen dilepas dan potasium klorida disuntikkan. Akhirnya jantung dapat dihentikan. Jeff menawarkan diri membantu Jack maju ke Mahkamah Agung, namun Jack menolak dan mengatakan Jeff hanya berani di balik layar. Hasil pemilu mengatakan Jeff kalah. Para demonstran berkumpul di sekitar kantor Mahkamah Agung untuk menolak eutanasia. Jack membela dirinya sendiri di Mahkamah Agung. Karena kewalahan, Jack mendatangkan Melody sebagai saksi, namun kesaksian Melody itu sia-sia. Hakim memberi kesempatan Jack untuk membela dirinya sendiri, namun Jack tidak mau dan hanya pasrah. Pihak penuntut menyetarakan eutanasia dengan kejahatan genosida. Jack pun membantahnya. Dua juri telah mengambil keputusan bahwa Jack bersalah dan mau tidak mau Jack harus mendekam di Hotel Rodeo selama 8 tahun 6 bulan. Di ending dinyatakan bahwa Jack telah bebas pada tahun 2007. Film pun berakhir. Oke, saya tidak bisa berkata-kata lagi. Langsung saja, film ini mendapat 7,3 dari IMDb. Dan untuk rating versi saya beri nilai sama deh. Dahlah, begitu saja video pekan ini dan see you next video.